Gedang Rojo Channel. Asik. Kali ini giliran Bang Rian. Lu tahu kan semua kan, vokalis iya, pegawai band juga iya, bos juga iya, pokoknya cus deh Bang kita satu. Ini bayaran murah. Ini pengalaman Bang Rian mau menceritakan kisah pengalaman mistis dialami, pengalaman mistis yang dialami sendiri oleh Bang Rian pada saat jadi apa namanya itu? Apa bikers konten Sebelum diangkat, aku masih baru itu apa masih anggota baru ya, anggota muda. Masih anggota muda, masih belum senior. Waktu dulu banget. Tahun berapa itu kan? 2001. 2001. Berarti pertama kali datang ke Jogja ya? Ya, baru beberapa bulan. Oke, monggo. Siap. Saya mau cerita pengalaman mistis saya waktu saya naik sepeda nih Bang, karena lepas kan ini lagi musim-musimnya sepeda ya. Ya. Satu sisi bagus, tapi satu sisi tak peraturan ya, tolong ya. Jangan makan jalan maksudnya. Ya, atau apapun itu. Baik. 2001 itu Jogja sepi Bang, tidak seramai sekarang. Ya. Kemudian saya kemana-mana itu naik sepeda ontel tua, jadi sepeda istilahnya di sini pit Jowo, yang besar itu yang buat bapak ibu ke pasar, sawah, pasar. Terus saya bergabung di sebuah komunitas namanya apa inisialnya kali ya? JOC. Ya, benar. Sampai sekarang pun komunitasnya masih eksis, nah di titik 0 km sampai sekarang masih ada. Terus jadi kebiasaannya itu setiap kumpul malam minggu nongkrong dulu di base campnya itu di depan Istana Agung, kemudian jam-jam 10 jam 11 malam baru bergerak touring Bang, dua-dua rapi gitu loh. Sepeda tua kan. Nah, waktu itu nggak entah kenapa saya masih baru sekali, belum jadi pengurus, saya masih baru sekali. Waktu itu kami nggak entah kenapa ditentukan rutenya ke arah selatan kota Jogja. Dan kebetulan lewat ke arah ada satu daerah yang terkenal karena pondok pesantrennya, daerah selatan. Arahnya rencananya ke entah kenapa selatan gitu ya. Entah kenapa hari itu kami malam minggu itu arah selatan. Gak berani nanya dong, karena anak baru. Nah, kebiasaan anak JOC itu yang sampai sekarang saya masih salutnya adalah jalan dua-dua, ada leadernya dua, terus di tengah ada yang keamanannya, yang dirangin. Terakhir ada keamanannya buat sweeper. Sweeper maju mundur biasanya kan? Dia maju mundur kan? Oh kalau dia ontel enggak? Apa ya Bang? Iya. Saya di urutan hampir akhir, paling belakang saya sweeper, dan ketemu sebuah bangunan kuno, bangunan cagar alam, cagar budaya, yang kemudian kalau ke kanan itu ke arah Dongkelan, kalau ke lurus itu ke arah Ring Road, kalau ke kiri ke satu pemakaman besar. Ya, nah. Itu udah menunjukkan sekitar pukul jam 1 lewat kan, jam 1:30-an. Sisa sweeper itu paling 10-an sampai 8 sampai 10 orang lah. Saya lupa nih. Saya itu sisa sekitar 6 orang. Jadi saya bersama 5 orang yang lain, dua-dua. Panjang nih, karena ada hampir 100-an orang. Ya, kami menuju ke arah timur. Perlu jalan 100 orang, dia 50-50 berarti. Iya, itu panjang banget ya. Panjang banget. Nah, begitu dibuntut saya terakhir, kami berenam, saya sama 5 lagi. Itu nengok ke arah pintu pemakaman itu. Pintu kiri berarti ya? Pintu kanan, lewat kanan, menengok kanan. Jadi nengok kanan, pemakaman itu adalah pemakaman kedua terbesar di Jogja setelah Kuncen. Jadi begitu kami berenam melihat itu, kami semua melihat ada mobil keluar dari area pemakaman. Bisa, karena itu jalannya besar. Bisa. Tapi mobil keluar dari dalam kompleks pemakaman itu. Masuk akal, sampai situ masuk akal Bang, karena bisa 2 mobil papasan di jalan itu. Jalan tengah makam itu lebar banget makam itu. Kami ke arah timur, mobil itu lurus ya ke arah kami, kemudian dia membelok belok kiri, berarti ke arah barat. Menuju kota. Menuju kota.
Sontak enam orang ini kaget dan penuh ketakutan mengayuh mobil kuat-kuat. Sepeda kencang-kencang. Kenapa? Karena mobil itu sedan warna merah. Saya masih ingat mobil saya. Dan biasanya kan kalau mobil-mobil itu pasti ada kaca film, jadi nggak bening. Mobil itu bening kacanya. Kami orang namanya sontak ngelihat mobil itu keluar dari pemakaman itu, terus tanpa ada yang komando, udah nggak nginget dari orang, nginget diri sendiri, langsung kayu kencang-kencang. Mobil itu di seputaran pintu makam itu gelap nggak? Gelap. Ingat 2001 itu Jogja nggak seramai sekarang. Apa yang bikin kami takut? Jadi kami ke arah timur berenam itu, rombongan udah ke depan sekitar 10 meter. Mobil itu terus membelok ke kiri ke arah kami datang, melewati kami. Mobil itu nggak ada pengemudinya. Lampunya nyala. Lampunya mobil itu nyala. Terus pas lewat ini, dan kami melihat proses mobil itu keluar dari pemakaman. Pemakaman itu adalah pemakaman nomor 2 setelah pemakaman Kuncen di Jogja terbesar kedua. Jadi ada jalan masuk depan, utara, dan selatan itu besar. Mobil itu bisa masuk. Dengan sontak kami kayu. Orang imam ini udah gak ingat siapa-siapa, saya pun lupa. nggak tengok kanan kiri ya, Sudah langsung bus gitu aja ya. Terus kami lewati rombongan besar. Terus berhenti sudah di depan, ada pertigaan gitu, tapi nggak ini. Belum sampai. Belum. Itu cuma jalan-jalan kampung gitu. Karena kita harus belok kanan itu lewat jalan kampung juga, karena ada jalan kampung, tapi kemudian kalau belok kiri, terus belok ke arah barat lagi, nanti itu bekas kampus sekolah tinggi ekonomi yang sekarang udah nggak ada lagi, yang tidak ada jalan parantis. Ditanya, mau apa dah? Bahasa Jawa ya komunikasinya. Arah apa kan? Tiba-tiba dari belakang, arah belakang, dari arah kami datang lagi, ada sekitar 8 atau 10, saya nggak lupa, itu sepeda langsung ke dalam kondisi ngebut, nabrak. Jadi kondisinya ngebut seperti kami itu, nabrak bertiga. Kalau kami kan berusaha ramai, geger kan karena banyak orang. Nabrak seketika, beruntun gitu. Ada beberapa yang betul-betul dia kayak nggak lihat tembok, mantap tembok. Ngobrol-ngobrol, karena saya waktu itu bukan pengurus, bukan siapa-siapa di itu, kemudian akhirnya setelah beberapa 15 menit, kemudian rombongan besar jalan, tersisalah orang-orang tadi. Nah, kami orang 6 ini masih hidup semua orangnya, tapi enggak, saya lupa mereka sekarang di mana ya posisinya. Saya masih aktif di JOC, tapi yang lainnya sudah nggak aktif. Akhirnya ada ngumpul lah akhirnya dengan 8 orangan, kami juga. Ini ngopo gitu. Nah, orang yang nabrak itu sawan, kayak orang sawan bang tahu. Dia cuma bisa motor. Kayak mau Tahan kan itu. Ya biasa lah. Terus rupanya rombongan sweeper belakang juga dipapasi mobil itu. Dan ceritanya sama dengan orang 6 dengan barengan saya sama orang yang 8 sweeper itu. Mobil sedan warna merah, kaca tanpa kaca film, dalam kondisi terang benerang, jalan tanpa surat. Jadi kan rombongan Bang Rian tadi kan 8 orang, bukan super, bukan 6 orang. Lihat di luar karena kan mobil dari sini ya kan. Nah setelah itu langsung kabur. Kemudian yang super kan mobil ini jalan di sini ya, baru melihat gitu ya. Rombongan sweeper tidak pernah melihat mobil itu hilang atau kemana, atau terus jalan ke arah bangunan cagar budaya itu. Mereka tidak pernah lihat, dan mereka tidak pernah melihat proses kemunculan mobil itu dari dalam. Jadi mereka cuma papasan gitu. Papasan sudah kebut aja. Kalau kami pernah melihat proses mobil itu jalan dari dalam pemakaman itu terus keluar, terus papasan kami. 2001 Jogja dan 2020 berbeda sekali. Berbeda jauh. Masih sepi. Ya ramai tapi tidak seramai yang sekarang gitu. Jadi dulu masih banyak orang sepedaan, sepeda kebun. Sekarang sudah mulai harga juga sekarang sudah mulai mahal. Dan
memang saya akui orang-orang COC ini orang-orang yang gimana ya, kalau ngomongnya gimana ya, naik sepeda loh, bayangin, nggak peduli. Ada yang Surabaya ya? Saya sempat Jogja, Surabaya, Jogja, Jakarta, ada. Wah, Tapi kemungkinan nggak di sini, nggak di konten ini. Mungkin bisa kita lanjut di konten. Iya, untuk konten kita berikutnya ikutin petualangannya Bang Rian yang pernah juga menjadi ketua JOC ya Bang ya. Bukan ketua sekjen ya. Sekjennya JOC di konten kami berikutnya pengalaman pasti banyak ya. Karena apa? Ngayunya itu malam juga ngayu. Ngayu betul. Nah, itu. Kami baru berhenti ngayu kalau touring. Jadi target kita Jogja Surabaya gitu ya. Jogja Surabaya ini kami baru berhenti sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam nanti cari pom bensin, kalau enggak kantor polisi, kalau enggak masjid besar di jalan itu baru tidur sampai pagi lanjut jalan. Nah, jejak waktu dari jam malam ini nih yang kadang-kadang kami melewati daerah-daerah sepi, banyak cerita. Oke. Sobat Rojo, itu tadi pengalaman. Ujungnya belum ya tadi ya? Ujungnya belum. Ujungnya gimana? Ujungnya dilupakan begitu saja karena semua tidak percaya selain 6 tambah 8 orang. Pengurus itu nggak percaya. Sampai sekarang nggak ada. Sampai Tapi kan 6 dengan 8 itu sudah cukup juga. Sudah cukup. Siapa lah? Kalau Tapi cerita ini jadi cerita yang cukup terkenal di JOC. Oh gitu ya. Iya. Anak-anak JOC rata-rata tahu cerita ini. 6 orang, kalau cuma 6 orang aja, di belakang masih ada yang tim sweeper itu, ini nggak melihat, baru boleh dibilang hoax lah kalau zaman sekarang ya. Ya enggak bang, 6 orang loh bang. Nah iya, kalau misalnya cuma 6 orang kan biasa aja kan, kok kali bagaimana begitu. Tapi ini 6 orang, sudah banyak nih 6 orang. Ditambah lagi 8 orang lagi dengan pilihan yang sama, mobilnya juga warna merah, nggak ada drivernya, nggak ada sopirnya, cuma main. Kan nggak mungkin coba bawa mobilnya kan nggak mungkin jalan itu. Sorry bang, coba banget. Oke, itu bang. Siap. Kapan-kapan kita ketemu lagi di cerita pengalaman bagian yang bersepeda kemana-mana keluar kota loh. Keluar kota. Dulu mana ada besar ini? Dulu belum ada Baimo ya. Dulu kalau banyak Baimo udah terkenal kayak sekarang, bagian ke sana mungkin. Oh my god. Oke. Upaya yang bagus. Karena ada yang naik sepeda dari Klaten ke sana gitu. Oke deh. Oke. Siap, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Bye.